Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita mau bikin roti manis isi pisang, coklat, dan keju. Lengkap banget ya, rasanya udah pasti enak, tekstur rotinya sendiri lembut, empuknya tahan lama, cocok banget buat ide bakulan. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan mengolah pisangnya terlebih dahulu. Di sini sudah Umi siapkan 14 buah pisang raja yang kondisinya sudah matang. Pisang ini mau kita masak dengan cara ditumis. Siapkan fry pan, nyalakan kompor, kemudian kita tambahkan sekitar 50 gram margarin. Kalau margarinnya udah leleh, kita akan tumis pisang. Di sini pisangnya kita tumis dulu supaya rasa asamnya berkurang, jadi nanti rasa pisangnya itu akan lebih manis karena dia akan mengeluarkan karamelisasi dari pisang. Dan selain itu, teksturnya juga akan lebih legit. Untuk memasak atau menumis pisangnya sendiri, kita gunakan api sedang dan kita masak sampai warnanya kecoklatan di semua sisinya. Sambil dimasak, bisa dibolak-balik seperti ini ya teman-teman, kita cari sisi mana yang belum terlalu kecoklatan. Kalau semua sisinya sudah berwarna kecoklatan, langsung kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu dapur. Tujuan ditiriskan di tisu dapur supaya juisi dari pisangnya nggak terlalu banyak, jadi lebih gampang pas dibentuk. Isian pisang udah siap, lanjut kita akan bikin adonan roti manis. Di sini sudah Umi siapkan campuran 400 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 30 gram susu bubuk, 120 gram gula pasir, dan 10 gram ragi instan. Selanjutnya mixer bahan kering selama kurang lebih 1 menit atau sampai tercampur rata. Setelah dimixer sekitar 1 menitan, ini bahan keringnya udah mulai tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 100 gram air dingin. Air dingin ini maksudnya air yang dari kulkas ya. Selanjutnya, tambahkan juga dengan 110 gram susu cair dingin, susu cairnya juga dari kulkas. Tambahkan 2 butir telur utuh. Kemudian lanjut di mixer sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Untuk lama pemixerannya sekitar 2-3 menitan. Dan kalau udah mulai setengah kalis atau yang artinya sudah tidak terlalu menempel di wadah, selanjutnya bisa ditambahkan dengan 90 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Terakhir, tambahkan dengan 8 gram garam. Selanjutnya, mixer kembali sampai teksturnya menjadi kalis dan elastis. Untuk waktunya sekitar 7-10 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Dan setelah 7 menitan di mixer, ini tekstur adonannya udah kelihatan halus. Kita akan cek untuk keelastisannya. Lumuri tangan kita dengan margarin, kemudian ambil sedikit adonan. Rentangkan adonan secara perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Dan kalau udah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau biasa disebut window pane, tanda kalau adonannya sudah benar dan siap untuk kita gunakan. Pindahkan adonan ke alas kerja atau ke alas datar. Untuk berat total adonannya sendiri, tadi Umi timbang sekitar 1030 gram. Di sini adonan akan Umi bagi menjadi 14 bagian, di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 73 gram. Setelah semua adonannya ditimbang, kita ambil satu bagian adonan, kembiskan adonan untuk mengeluarkan rongga udara, kemudian kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Nah, seperti ini hasilnya, adonannya mulus dan gampang banget dibentuk. Kita ulangi lagi caranya, pertama kita kembiskan dulu adonan, kemudian kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Jangan lupa, setelah adonannya di-rounding atau dibulatkan seperti ini, kita urutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Karena adonan yang pertama kali dibentuk akan yang pertama kali juga kita proses supaya adonannya nggak overproofing. Kita istirahatkan dulu adonan selama kurang lebih 10-15 menit. Jangan lupa tutup pakai kain bersih atau plastik bersih. Dan setelah 15 menit diistirahatkan, adonan memang belum terlalu mengembang ya teman-teman. Sebelum adonan diisi, kita siapkan dulu loyang yang kita semprot pakai easy spray atau bisa juga dialasi pakai baking paper. Ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bentuk, letakkan dengan posisi yang mulus berada di bawah dan yang agak kasar berada di atas.
Gilas sampai semua rongga udara keluar. Dan setelah digilas, di sini bentuk adonannya menjadi agak lonjong. Tambahkan keju cheddar parut secukupnya. Tambahkan juga dengan selai coklat. Letakkan pisang di atas selai coklat. Tambahkan lagi selai coklatnya supaya lebih lumer. Nah, ini coklatnya cukup banyak ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan lagi atau tutup lagi coklatnya dengan keju cheddar parut. Ambil ujung adonan sambil menekan isian, kemudian kita tutup seperti ini. Usahakan nutupnya yang rapat supaya coklatnya nggak bocor. Potong sisa bagian adonan. Untuk potongan per jaraknya ini sesuai selera aja, kalau misalnya mau lebih pendek juga boleh. Setelah dipotong-potong, selanjutnya kita gulung perlahan-lahan. Karena ukuran pisangku agak besar, jadi di sini agak berat ya teman-teman pas gulung. Kalau udah digulung, kita rapikan bagian ujung gulungan dengan cara dicubit-cubit. Nah, kalau ujung gulungannya udah rapat seperti ini, nanti setelah adonannya mengembang, dia nggak akan ambiar. Dan ini langsung kita letakkan aja di atas loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau misalnya mau bikin yang rasa keju tanpa coklat, caranya hampir sama, hanya saja coklatnya diganti dengan kental manis. Untuk kental manisnya sendiri jangan terlalu banyak, karena dia fungsinya hanya sebagai perekat aja. Setelah diisi, ambil ujung adonan, dan ini kalau misalnya adonannya nggak elastis, bakalan susah ya teman-teman untuk dibentuk. Gulung perlahan, kemudian kita rapikan bagian ujung gulungan, dan kalau udah rapi, pindahkan adonan ke dalam loyang. Lakukan sampai semua adonan diisi dan dibentuk. Jangan lupa kita urutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Selanjutnya, kita istirahatkan adonan atau kita proofing adonan untuk yang kedua kalinya, dan di sini kita istirahatkan atau kita proofing selama kurang lebih 45 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat, sesuaikan dengan suhu sekitar. Dan setelah sekitar 45 menit diistirahatkan, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Oles permukaan adonan dengan susu cair. Di sini Umi pakai UHT full cream. Setelah dioles pakai susu cair, tambahkan topping sesuai dengan isiannya. Kalau misalnya isiannya cuma keju, berarti kita kasih toppingnya keju aja. Dan kalau isiannya ada coklat, tambahkan meses di atasnya. Adonan rotinya udah jadi dan siap untuk kita panggang. Sebelum dipanggang, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit. Sebelum dipanggang aja, ini tampilan adonannya udah cantik banget. Kalau oven sudah dipanaskan, tanda suhu dalam ovennya itu udah stabil. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam oven dan kita panggang dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Untuk apinya kita pakai api atas bawah dan posisi blower dimatikan. Kalau blower dimatikan, otomatis panas dalam oven lebih stabil dan kematangannya juga akan jauh lebih sempurna. Dan ini setelah kurang lebih 15-20 menit dipanggang, rotinya udah matang, terlihat bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Dalam keadaan roti masih panas-panas, oles dengan margarin atau butter di permukaannya supaya teksturnya lebih lembut dan moist. Untuk memanggang roti sendiri, usahakan jangan terlalu lama, maksimal sekitar 20 menitan aja, supaya tekstur rotinya nggak kering dan nggak cepat keras. Kalau teman-teman misalnya mau pakai oven tangkring, gunakan api besar dan di ovennya sekitar kurang lebih 15-20 menitan juga. Jadi untuk pemanggangan roti sendiri, kita butuhkan suhu yang tinggi dengan waktu yang singkat supaya tekstur bagian dalam rotinya itu tetap lembut tapi bagian luarnya sudah berwarna kecoklatan. Nah, ini roti manis isi pisang, coklat, dan kejunya udah jadi. Gimana teman-teman, tampilannya cantik ya, mirip banget kayak yang dijual di toko bakery ternama. Dari pegangannya, roti ini tuh lumayan berat karena isiannya cukup banyak. Di bagian dasar roti, kematangannya juga pas. Dan pas dibelah, ini teksturnya udah kerasa lembut banget. Karena tadi Umi campur antara tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang, jadi tekstur rotinya tuh tetap kokoh, fluffy, tapi lembut. Penampakan bagian dalam rotinya, coklatnya tuh melimpah ya teman-teman. Pas aku rasain, asli ini enak banget. Pisangnya legit, terkaramelisasi dengan sempurna, kemudian ditambah dengan coklat yang lumer dan keju yang rasanya tuh gurih. Dan untuk rasa dari base rotinya sendiri itu manis gurih dari butter. Kelihatan banget pas dibelah rotinya tuh lembut banget, serat-seratnya kecil-kecil dan halus. Jadi kunci dari keberhasilan pembuatan roti yang empuk lembutnya tahan lama selain pemanggangan adalah bahan bakunya. Penggunaan butter juga berpengaruh, dia akan membuat rotinya empuk lebih tahan lama dan aromanya juga lebih wangi.
Roti pisang ini akan jauh lebih enak kalau dimakan di keesokan harinya karena pisangnya sendiri akan mengeluarkan juicy yang rasanya itu lebih manis dan tentunya teksturnya akan lebih legit. Asli resep ini tuh recommended banget buat teman-teman cobain di rumah, buat ide jualan juga boleh. Kalau misalnya mau buat sehari-hari bisa pakai setengah resep aja. Buat bekal kerja suami atau bekal liburan anak ini mantep banget. Untuk berat adonannya sendiri bisa disesuaikan dengan ukuran pisang yang teman-teman punya. Jadi kalau ukuran pisangnya lebih kecil, otomatis berat adonannya juga lebih sedikit dan hasilnya juga akan lebih banyak. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.